Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ase Santri Kampung. Kali ini kami akan kembali membacakan pasal-pasal di dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulu batal opo as-sholatu solat bi asyrota atau asyarota juga boleh kelawan 14 apane khislotan tingkai bil hadasi suwiji iku sebab hadas wabi wuku'in najasati lan kelawan tumibane najis ilam tulko lamun ora diuncalno opo anajasa halan kelawan saknaliko min ghairi hamlin saking tanpa nggawa wangki syafil aurati lan kebukae aurat ilam tustar lamun ora ditutup opo al aurah halan kelawan saknaliko wanut kilan ngucap biharfaini kelawan rong huruf au biharfin utawa kelawan sak huruf mufhimin kang mahamake amdan kelawan sengaja wabil muftiri itu kalau nggak salah muftiri ya la'ala swab wabil muftiri lan kelawan perkara kang batalake amdan kelawan sengaja wal akli itulah ala swab wal akli akala yakulu aklan wal akli lan mangan al kathiri kang akeh nasian halih lali au salasi harokatin utawa telu piro-piro oban mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sahwan senajan iku lali wal wasbatilan mencolot lan melompat alfahisyati kang olo wal dorbatilan mukul al mufritoti kang banget wa ziyadati ruknin lan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa fi'li amdan kelawan sengaja wa taqaddumi lan disii ala imamihi ing atase imame makmum biruknaini kelawan rukun loro fi'liyaini kang bangsa fi'li karone wa takhallufi lan ngeri bihima kelawan ruknaini fi'liyaini bi ghairi usrin kelawan tanpa uzur wa niyati qot'i sholati lan niat megot salat wa ta'liqi qot'i halan gantungake megot salat bisyai'in kelawan suwiji-wiji wa taraddudi lan mider-mider fi qot'iha ing dalem megot salat. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 14. Yang pertama itu terkena najis, yang mana najisnya tidak langsung dibuang seketika tanpa sempat dibawa. Jadi bukan najis yang dibawa. Nah, ketika sholat itu terkena najis, kemudian tidak segera dibuang. Itu sholatnya batal. Yang kedua, tersingkapnya aurat atau terbukanya aurat, kecuali auratnya langsung ditutup seketika itu ya. Jadi kalau tersingkap langsung ditutup tidak batal sholatnya. Yang ketiga, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami dengan sengaja
Jadi pas sholat itu mengucapkan dua huruf ya. Aba atau bata itu membatalkan sholat. Atau satu huruf tapi memahamkan itu juga membatalkan sholat. Contohnya ro. Ro itu kan fi'il amr ya. Artinya lihatlah. Itu kalau diucapkan dalam sholat sengaja itu bisa membatalkan sholat. Walaupun satu huruf tapi itu memberikan pemahaman. Yang keempat, makan. Dengan makan sedikit dengan sengaja. Yang kelima, makan yang banyak walaupun lupa ya. Sedikit sengaja membatalkan sholat. Makannya banyak walaupun lupa juga membatalkan sholat. Yang keenam, itu bergerak 3 kali ya. Kalau dalam redaksi itu kan ausalasi harokatin mutawaliyatin. Sesuai redaksi kitab itu bergerak 3 kali yang terus menerus. Bergerak 3 kali terus menerus itu membatalkan sholat. Yang ketujuh, melompat itu ya, melompat dengan sangat ya. Misalkan ketika sholat kok tiba-tiba meloncat atau mencolot atau melompat itu membatalkan sholat. Kemudian yang kedelapan, memukul dengan keras. Misalkan ketika sholat tiba-tiba memukul teman sebelahnya, pok, juotos kancane, itu membatalkan sholat. Yang kesembilan, menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang bersifat gerakan ya, gerakan sholat. Misalkan menambahi sujud atau menambahi ruku' dengan sengaja, itu juga membatalkan sholat. Yang ke-10, mendahului imam dengan 2 rukun yang bersifat fi'li. Misalnya imamnya masih takbir, tiba-tiba makmumnya kok moro-moro, ujuk-ujuk, tiba-tiba sujud. Nah, itu tidak boleh ya, sholatnya batal. Tidak boleh mendahului imam. Jadi gerakan makmum itu setelah imam. Imamnya baru mau ruku, ya makmum mengikuti ruku. Tidak boleh mendahului. Kemudian yang ke-11, tertinggal dengan 2 rukun yang bersifat fi'liyah tanpa adanya udzur. Jadi makmumnya tertinggal atau sengaja ngeri, sengaja tertinggal 2 rukun dari imam, rukun fi'li, itu juga sholatnya batal. Yang ke-12, niat memutus atau menghentikan sholat. Misalkan pas sholat, saya niat sholatnya saya putus di sini. Seketika itu juga batal sholatnya. Yang ke-13, menggantungkan niat memutus sholat dengan sesuatu. Misalkan pas sholat duhur, baru dapat 2 rakaat, ada pikiran, nanti kalau tamu saya hadir, sholatnya saya batalkan. Seketika itu juga sholatnya sudah batal. Yang terakhir, ragu-ragu dalam memutuskan sholat. Ketika sholat ragu-ragu ya, ragu-ragu sholatnya ini saya lanjutkan apa tidak ya. Ya seketika itu juga sholatnya menjadi batal. Demikian penjelasan pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan pemaknaan dan juga pemurotan. Silakan dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.